Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut Syekh Abdul Samad Al-Palimbangi, ada 3 tingkatan seseorang di dalam menuntut ilmu tasawuf atau ilmu ma'rifat. Yang pertama itu adalah tingkatan mubtadi, yakni tingkatan pemula. Menurut Syekh Abdul Samad Al-Palimbangi, yang juga kawan seperguruan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, dan beliau sama-sama berguru kepada Syekh Muhammad Samman Al-Madani, di dalam tingkatan pemula atau mubtadi itu ada sekitar 50 biji kitab yang harus dikuasai, yang harus dipelajari, yang harus diperdalam kepada seorang guru yang ahli. Ini karena 50 biji kitab ini kada mungkin ulun sambatakan seberataan. Ulun berikan beberapa contohnya, ini tahap pemula aja. Tahap mubtadi. Yang pertama, kitab Bidayatul Hidayah. Ini karya Imam Al-Ghazali. Yang kedua, kitab Minhajul Abidin. Juga karya dari Al-Imam Al-Ghazali. Yang ketiga, kitab Arba'in fi Usuluddin, juga dari karya Imam Al-Ghazali. Yang keempat, kitab Ihya Ulumuddin, dari karya Imam Al-Ghazali juga. Kemudian kitab Qutbul Qulub, karya Syekh Abu Talib Makki. Kemudian yang berikutnya Ar-Risalah Al-Qusairiyah, sebuah kitab karya Syekh Abdul Qasim Al-Qusasi. Dan juga kitab Awarib Al-Ma'arib, karya dari Syihabuddin Umar As-Suhrawardi. Jadi kitab-kitab ini pada umumnya membahas masalah hati, masalah kelakuan, bagaimana mengelola yang berkaitan dengan kelakuan atau af'al kita. Kitab-kitab ini kalau kita baca, ini sungguh luar biasa di dalam menuntun kita menjadi insan berakhlak, orang yang terbaik di antara masyarakat kita. Jadi di dalam Islam itu sudah memiliki satu tuntunan kehidupan berakhlak, tuntunan kehidupan bermasyarakat, tuntunan kehidupan bernegara dan berbangsa melalui kitab-kitab yang baik ini. Jadi kalau sudah orang tuh mempelajari kitab ini, insya Allah kelakuannya itu baik, menjadi warga negara yang baik, menjadi masyarakat yang baik, anggota masyarakat yang baik. Kemudian Syekh Abdul Samad Al-Palimbangi juga mengatakan bahwa sesudah tingkatan mubtadi, maka kemudian harus meningkat kepada tingkatan mutawassit, yakni tingkatan menengah. Dalam tingkatan menengah ini menurut Syekh Abdul Samad Al-Palimbangi, seseorang itu kalau ingin belajar tasawuf minimal menamatakan 24 biji kitab. Maka kitabnya ini kandal-kandal. Mungkin kalau terus-menerus itu sebiji kitab itu mungkin ada pang 1 sampai 2 tahun. Kitab yang pertama contohnya aja nih ulun kebanyakan nih, jadi paling 5, 6, 7 biji naun sambatakan. Misalnya kitab Al-Hikam, karya Syekh Ibnu Athaillah As-Samarkandi As-Sazali. Oh, ini kitab Al-Hikam ini dikaji di mana-mana. Ini tebalnya luar biasa. Amun setahunan nang ini kada tuntung sama. Berbagai macam persoalan hidup dan kehidupan ada di dalam kitab nang ini. Yang kedua, At-Tanwir fi Isqat At-Tadbir, juga karya Syekh Athaillah As-Sakandari As-Sazali.
Kemudian yang ketiga, Lataiful Minan, karya si Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Wah, ini kitab bagus banget ini. Kalau menyangkut masalah kelakuan, urusan hati, bagaimana kita beradab, jangan takabur, jangan sombong, dan seterusnya. Sama sebetulnya dengan kitab-kitab sejenis. Kemudian ada lagi kitab Al-Hikam, karya Abu Madian. Dan keberikutnya kitab Futuhul Ghaib dari karya si Abdul Qadir Al-Jailani. Ini kitab bagus benar juga dibaca ini. Ini menyangkut berbagai persoalan-persoalan yang berkenaan dengan masalah hati juga. Masalah kelakuan dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya kitab Al-Kibrital Ahmar wa Al-Ihsir Al-Akbar karya Said Abdullah Al-Idrus. Dan juga contohnya kitab Al-Masabir karya si Abdullah As-Suhrawardi. Ini kira-kira mungkin bisa 5-6 tahun saja. Dan ini dianjurkan oleh si Abdul Samad Al-Palembangi itu. Jumlah kitab yang dipelajari itu 24 biji kitab. Tentu terserah gurunya nang mana kira-kira nang kitab itu nang mencakup dari beberapa kitab. Karena di antara kitab-kitab itu ada bahasannya memang sama, tapi tinggal kedalamannya saja lagi. Kemudian tingkatan ketiga, yakni tingkatan muntahi, yakni tingkat lanjut. Jumlah kitabnya ini ada 33 biji kitab, ada 23 biji kitab. Banyak juga ini, maka ini bahasannya sangat pelik. Artinya banyak mantik, banyak bayanul bayan, harus dijelaskan oleh seseorang yang menuntut ilmu muntahi kepada guru yang ahlinya. Contohnya misalnya kitab Fusus Al-Hikam karya Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi. Kitab ini lamun kada guru yang sangat ahli ini ngalih pana dipaham. Karena ini berbagai macam menyangkut persoalan-persoalan yang berkaitan dengan istilah-istilah yang berkenaan dengan alam semesta, berkenaan dengan manusia dan seterusnya. Tingkatan-tingkatan wali pun mungkin ada di sini di Fusus Al-Hikam. Kemudian kitab Mawaki An-Nujum juga karya Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi. Dan yang ketiga juga kitab Al-Futuhat Al-Makiyah juga karya Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi. Ketiga kitab ini sangat sulit dipahami, ujar ulun sekali lagi, kecuali guru yang benar-benar memahami isi kitab. Dan ternyata kitab-kitab ini juga menjadi bahan bacaan orang-orang di luar negeri, misalnya di Perancis, di Spanyol. Dan berdasarkan dari beberapa diskusi saya dengan beberapa ahlinya, terutama dari kawan di IAIN Antasari, ternyata orang yang mempelajari karya-karya Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi ini justru banyak dari non-muslim, dan ketika sesudah membaca ini mereka kemudian masuk Islam. Disebabkan karena hidayah dari membaca kitab karya Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi. Jadi ujar Syekh Abdul Samad Al-Palembangi, kitab-kitab itu harus dipelajari secara berurutan. Jadi kalau orang ingin memperdalam ilmu tasawuf, ilmu ma'rifat, maka orang harus mempelajari ilmu itu. Dianjurkan, dinasihatkan oleh Syekh Abdul Samad Al-Palembangi agar kitab-kitab itu dibaca berurutan dengan bimbingan guru yang ahli. Kemudian itu tadi
bagaimana kita mendapatkan ilmu. Itu hanya ulun contohkan berdasarkan pandangan Syekh Abdus Samad Al-Palimbangi di dalam kitab Sidin Hidayatus Salikin. Dan Syekh Abdus Samad Al-Palimbangi itu seguru dengan Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari dan juga seguru dengan Syekh Muhammad Nafis Al-Banjari. Kita tahu bersama bahwa kitab Syekh Muhammad Nafis Ad-Durun Nafis itu adalah kitab yang terkenal dan itu juga didapatkan oleh Syekh Muhammad Nafis dari berguru dengan Syekh Muhammad Saman Al-Madani dan Syekh Sulaiman Al-Qurdi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.